Jangan paksa semua anak menjadi sama. Di sebuah sekolah, ada 3 murid dengan kemampuan yang sangat berbeda. Murid pertama adalah ikan, murid kedua adalah monyet, murid ketiga adalah burung. Suatu hari, sekolah itu membuat sebuah kebijakan baru. Semua murid harus mengikuti kurikulum yang sama. Ada 3 pelajaran utama yang wajib dikuasai. Pertama, berenang. Kedua, memanjat. Ketiga, terbang. Tidak ada pengecualian. Semua harus mendapatkan nilai yang sama. Ikan sebenarnya sangat pandai berenang. Begitu masuk ke dalam air, tubuhnya bergerak lincah. Ia mampu berenang cepat, menyelam dalam, bahkan berputar di antara bebatuan. Tetapi ketika pelajaran memanjat dimulai, ikan mengalami kesulitan. Ia tidak memiliki tangan untuk memegang dahan. Ia mencoba berkali-kali, jatuh. Mencoba lagi, jatuh lagi. Gurunya berkata, jangan banyak alasan. Monyet bisa memanjat. Kamu juga harus bisa. Ikan terus memaksakan diri. Hari demi hari, ia berlatih memanjat. Akhirnya, waktunya habis untuk mempelajari sesuatu yang memang bukan kekuatannya. Yang lebih menyedihkan, karena terlalu sibuk mengejar kemampuan memanjat, kemampuan berenangnya justru tidak berkembang seperti sebelumnya. Di tempat lain, ada monyet. Monyet adalah juara memanjat. Naik pohon adalah dunianya. Ia dapat bergerak dari satu dahan ke dahan lainnya dengan cepat. Ia mampu mencapai tempat tinggi yang tidak mampu dijangkau murid lain. Namun ketika pelajaran berenang dimulai, ia ketakutan. Ia berusaha masuk ke kolam, tetapi gerakannya kaku. Ia hampir tenggelam. Gurunya berkata, jangan kalah dari ikan. Kamu harus bisa berenang. Monyet berlatih setiap hari. Ia menghabiskan begitu banyak tenaga untuk mengejar kemampuan berenang. Akibatnya, waktu untuk mengembangkan kemampuan memanjat menjadi berkurang. Padahal, kalau kemampuannya dikembangkan dengan baik, mungkin ia bisa menjadi ahli penyelamat di ketinggian, pemanjat profesional, atau melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian ada burung. Burung sangat pandai terbang. Ia mampu melihat dunia dari ketinggian. Ia dapat melayang di udara, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang tidak bisa dilihat oleh ikan maupun monyet. Tetapi ketika pelajaran memanjat dan berenang diberikan dengan standar yang sama, ia pun mengalami kesulitan. Burung akhirnya merasa dirinya bodoh. Padahal sebenarnya ia tidak bodoh. Ia hanya sedang dinilai dengan ukuran yang tidak sesuai dengan kekuatannya. Akhirnya ketiga murid itu mendapatkan nilai. Ikan mendapat nilai rendah dalam memanjat dan terbang. Monyet mendapat nilai rendah dalam berenang dan terbang. Burung mendapat nilai rendah dalam berenang dan memanjat. Mereka semua merasa gagal. Padahal sesungguhnya tidak satu pun dari mereka yang benar-benar gagal. Yang keliru adalah cara sekolah melihat kemampuan mereka. Sekolah menganggap bahwa semua anak harus menjadi sama untuk bisa disebut berhasil. Padahal manusia tidak diciptakan dengan kemampuan yang sama. Ada anak yang cepat memahami matematika, ada yang luar biasa dalam bahasa, ada yang berbakat seni, ada yang pandai berbicara, ada yang memiliki keterampilan tangan, ada yang unggul dalam olahraga, ada yang pendiam tetapi sangat teliti, ada yang tidak menonjol di ruang kelas tetapi kelak menjadi pengusaha, seniman, teknisi, guru, petani, pemimpin, atau orang yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, tugas pendidikan bukan sekadar bertanya, apakah anak ini mampu melakukan apa yang kita inginkan? Tetapi juga bertanya, apa potensi yang ada dalam diri anak ini dan bagaimana kita membantunya berkembang? Jangan sampai seorang anak merasa dirinya bodoh hanya karena ia tidak pandai pada bidang yang kebetulan paling sering kita ukur. Jangan sampai ikan dipaksa memanjat sampai lupa bahwa ia adalah perenang hebat. Jangan sampai monyet dipaksa berenang sampai lupa bahwa ia memiliki kemampuan luar biasa untuk memanjat. Dan jangan sampai burung dipaksa berjalan di tanah terus-menerus sampai ia lupa bahwa ia sebenarnya diciptakan untuk terbang. Pendidikan bukan tentang membuat semua anak menjadi sama. Pendidikan adalah tentang membantu setiap anak menemukan kekuatannya, memperbaiki kelemahannya, dan menemukan jalan terbaik untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Maka kepada para guru, orang tua, dan kita semua, jangan hanya melihat nilai anak, lihatlah prosesnya, lihatlah potensinya, lihatlah perjuangannya, dan yang paling penting, lihatlah manusia di balik angka-angka itu. Sebab setiap anak memiliki jalan hidupnya sendiri. Tidak semua anak harus menjadi ikan, tidak semua harus menjadi monyet, tidak semua harus menjadi burung. Yang terpenting adalah biarkan ikan berenang, biarkan memanjat, biarkan burung terbang. Dan tugas kita adalah membantu mereka menemu lautan, pepohonan, dan langitnya masing-masing. Yang singkat,
Semoga bermanfaat. Budiono Blitar, penulis motivasi kebajikan.